Dan untuk informasi terkini, sudah ada jurnalis Metro TV, Bianca Sumendap dari TKP Kecelakaan dan juga Elma Rosana dari RSUD Ciawi untuk melaporkan secara langsung dari sana. Kita ke Bianca terlebih dahulu yang memantau di gerbang tol Ciawi. Bianca, bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah kemacetan sudah mulai terurai dan apakah gerbang tol yang tadinya ditutup untuk pembersihan sudah mulai dibuka kembali? Ya, Iqbal dan pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan tepatnya di gerbang tol Ciawi 2 ini, memang saat ini di belakang saya ini ada dari 8 lajur seperti itu sudah masih tetap yang dibuka ini adalah 4 lajur begitu, Iqbal dan pemirsa. Memang berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan juga berdasarkan pantauan kami, memang untuk sejauh ini kepadatan sendiri kendaraan masih begitu di gerbang tol Ciawi 2 ini, di mana berdasarkan pantauan kami hanya 4 lajur seperti itu dari 8 lajur yang dibuka. Dan memang Iqbal dan pemirsa, dari pihak kepolisian sendiri menyebutkan bahwa untuk mengatasi begitu ya kepadatan yang terjadi akibat kecelakaan ini, memang ada pengalihan yakni tepatnya di tol Bogor Selatan seperti itu. Tetapi memang berdasarkan pantauan kami memang sejauh ini untuk kemacetan sendiri tidak terjadi, tetapi memang kepadatan karena yang seperti saya sampaikan bahwa hanya 4 lajur begitu yang dibuka dari 8 lajur yang ada tepatnya di gerbang tol Ciawi ini. Dan berdasarkan pantauan kami memang dari pagi tadi yang hanya 3 lajur, tetapi di pukul 8:38 ini sudah ada 4 lajur begitu yang dibuka. Dan ini dia kondisi terkini di mana sejumlah kendaraan terus mengantri begitu untuk melewati gerbang tol Ciawi ini untuk menuju ke arah Jakarta. Dan dapat kami sampaikan, Iqbal dan pemirsa, memang berdasarkan penuturan dari informasi begitu yang kami dapatkan secara langsung di lapangan, untuk korban begitu yang ada, ini ada 5 orang yang bertugas tepatnya malam tadi, yang merupakan kepala shift dan juga tukang sapu yang ada di gerbang tol Ciawi 2 ini. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami sudah dapatkan, 3 sudah dinyatakan bisa kembali begitu, tetapi memang masih ada 2 yang saat ini sedang dirawat dari total yakni adalah sekitar 11 korban dari luka-luka begitu dan 8 orang yang meninggal dunia. Dan berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan juga, memang ini dia, Iqbal dan pemirsa, yang akan kami tunjukkan kepada Anda. Tepatnya saat ini saya sudah ada di lokasi terjadinya kecelakaan, ini tepatnya di jalur 5, di Gardu 5 ini. Dan ini dia pemirsa, jadi malam tadi truk yang begitu kehilangan kendalinya karena sampai sejauh ini pengemudi sendiri belum bisa dikonfirmasi karena dalam keadaan syok dan belum sadar begitu. Jadi memang belum ada konfirmasi langsung apakah ini betul remblong atau seperti apa. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak dari kepolisian sendiri menyebutkan bahwa saat ini masih menunggu seperti itu keterangan secara resmi yang akan disampaikan oleh pengemudi. Dan ini dia pemirsa, seperti ini kondisi di jalur 5 di mana kecelakaan yang terjadi tepatnya di jalur 5 ini. Bianca Sumendap tadi melaporkan dari gerbang tol Ciawi. Kita paling tidak mendapatkan gambaran seberapa fatal kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi ini. Dan ini adalah kondisi di TKP kecelakaan di gerbang tol Ciawi yang terjadi tadi malam. Masih ada beberapa barang-barang yang tertinggal di lokasi yang belum, ini gambar sebelumnya di mana beberapa barang memang belum dievakuasi. Namun sekarang tadi dari laporan Bianca sudah mulai dibersihkan dan sejauh ini ada 4 lajur yang sudah dibuka di gerbang tol. Kita akan menuju ke RSUD Ciawi untuk bergabung bersama Elma Rosana yang memantau sejak tadi malam ya, Elma. Elma, bagaimana kondisi korban luka berat saat ini dan apakah keluarga korban ini masih berdatangan ke rumah sakit? Di sana ada tidak semacam posko bagi keluarga korban yang mungkin mencari anggota keluarganya yang masih dirawat? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, untuk kondisi saat ini dari korban yang mengalami luka berat dan masih dirawat, ini seluruh korban yang masih dirawat ini masih ada di IGD, jadi belum dipindahkan
ke ruang rawat inap. Dan untuk tadi memang konfirmasi langsung dari Kepala RSUD Ciawi, Rusia ini mengatakan untuk saat ini yang ada di IGD ini ada 6 orang, yang mana 3 orang yang tadi sudah saya sampaikan, ini 3 orang mengalami kritis atau belum sadarkan diri, yang mana satu ini termasuk dari sopir truk tronton air galon. Kemudian yang kedua ini ada dari petugas kebersihan jasa marga, dan yang ketiga ini ada dari penjaga gerbang tol. Dan untuk memang kesadarannya tadi dikatakan tingkatnya ada macam-macam, dan termasuk untuk yang sopir truk ini masih belum bisa dimintai keterangan karena masih tingkat kesadarannya ini masih minim. Kemudian untuk 2 korban lainnya masih di IGD, ini dalam keadaan yang observasi atau masih melakukan seperti pemeriksaan CT scan dan lain sebagainya. Kemudian untuk 1 korban lainnya yang masih ada di IGD ini sebenarnya tadi dari Rusia, dari Kepala RSUD Ciawi mengatakan bahwa diperbolehkan untuk pulang. Namun dari 1 korban yang diperbolehkan untuk pulang itu masih menunggu di IGD untuk dijemput keluarga. Nah, kemudian tadi Iqbal pertanyaan apakah di sini keluarga sudah mulai berdatangan. Hingga saat ini memang masih belum ada keluarga korban yang datang untuk langsung menjemput ataupun dari korban-korban yang masih belum diidentifikasi ini. Mengingat Iqbal dan juga pemirsa ini dari 8 korban yang meninggal dunia ini baru 2 yang berhasil diidentifikasi. 1 orang memang keluarganya ini menjadi korban juga, yang mana adalah seorang balita yang saat ini masih juga di IGD dan sedang dalam keadaan tidur. Kemudian 1 orang lagi adalah istrinya yang sudah dalam keadaan sadar dan dapat dimintai keterangan. Sedangkan untuk 1 orang korban yang meninggal dunia sudah berhasil diidentifikasi ini memang karena ada tanda pengenal yang ditemukan pada saat korban meninggal dunia ini dievakuasi dari TKP gerbang tol Ciawi sendiri. Nah, untuk 6 orang korban yang meninggal dunia ini mengingat memang ada dari 6 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, 2 terbakar, kemudian juga korban yang meninggal dunia ini dalam mengalami luka bakar yang serius, sehingga ini juga menyulitkan dari RSUD Ciawi untuk mengidentifikasi. Jadi memang dari keluarga ini juga belum dapat atau belum ada yang menjemput ke RSUD Ciawi karena memang belum ada yang teridentifikasi lagi. Iqbal. Bagaimana untuk korban meninggal dunia, Elma? Apakah pihak keluarga sudah terlihat datang untuk menjemput pihak keluarganya yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini? Ya, Iqbal, untuk 8 korban yang meninggal dunia, ini memang 1 korban yang meninggal dunia ini mengalami kecelakaan bersama dengan istri dan anaknya yang seorang balita, sehingga untuk ketiganya ini masih berada di RSUD Ciawi. Sedangkan Iqbal dan juga pemirsa ini 1 orang yang berhasil diidentifikasi karena memang terdapat KTP di badannya. Ini sampai saat ini masih belum ada keluarga yang datang ke RSUD Ciawi. Dan untuk 6 korban lainnya ini masih dalam proses identifikasi, mengingat juga sebentar lagi dari tim DFI Dokes Polda Jabar akan datang kemudian ikut dalam proses identifikasi di forensik RSUD Ciawi. Kita masih menunggu Iqbal dan juga pemirsa untuk proses identifikasi. Memang ini tidak akan mudah karena mengingat beberapa kendala kondisi dari korban yang sulit untuk dikenali. Dan untuk pihak dari Polres Bogor sampai saat ini masih terus berusaha untuk menghubungi dari pihak keluarga dan juga untuk melakukan secepatnya melakukan proses identifikasi, sehingga ketika nanti dari korban yang meninggal dunia ini bisa diketahui identifikasi, ini tentu dari Polres Bogor akan menghubungi keluarganya untuk bisa segera dijemput dari RSUD Ciawi. Dan untuk korban-korban lainnya ini yang mengalami luka berat memang saat ini masih dalam proses perawatan intensif. Iqbal. Baik, Elma Rosana, terima kasih. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk update terkini karena petugas DVI masih menuju ke lokasi ya untuk nanti membantu proses identifikasi. Terima kasih, Elma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.